Saya tergelitik untuk mencoba respon dari ChatGPT ketika ditanya oleh seorang bernama Lily J yang viral beberapa waktu lalu ketika dia menanyai ChatGPT apakah Yesus itu Tuhan atau sekedar Nabi. Nah, dengarkan videonya ini. Hey ChatGPT, I have a question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a God. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than one paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Ternyata jawaban ChatGPT mendukung Yesus hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Video ini langsung mendapat sambutan yang luar biasa dari orang-orang yang anti Yesus adalah Tuhan. Tapi saya penasaran, dan baru sekarang ini saya coba untuk bertanya dengan pertanyaan yang sama, kata demi kata, persis sama, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, dari Lily J yang waktu itu bertanya dalam bahasa Inggris. Coba ya, saya tanyakan sekarang. Hai ChatGPT, saya punya pertanyaan, apakah menurut Anda Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Yang saya ingin Anda lakukan adalah membaca Alkitab dalam perspektif yang tidak bias. Saya ingin Anda memberitahu saya, apakah lebih mungkin Yesus adalah seorang Nabi atau Tuhan? Lupakan gereja, lupakan orang Kristen, saya hanya ingin Anda membaca Alkitab. Anda harus memberitahu saya jawabannya, dan itu harus dalam kurang dari 1 paragraf. Dalam Alkitab, ada banyak referensi yang menunjukkan bahwa Yesus dipandang sebagai lebih dari seorang nabi. Misalnya, dalam Injil Yohanes 1:1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan pandangan bahwa Yesus adalah bagian dari keilahian. Selain itu, Yesus sendiri mengklaim sebagai satu dengan Bapa, Yohanes 10:30, dan menerima penyembahan, yang biasanya hanya diterima oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dalam Alkitab, Yesus digambarkan sebagai lebih dari seorang nabi. Oke, tapi kenapa waktu Lily J bertanya sama kamu jawabnya beda? Saya berusaha memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan tentang keyakinan keagamaan, penting untuk memberikan informasi yang akurat dan menghormati berbagai perspektif. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, saya di sini untuk membantu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda bahas? Oke, kalau gitu, kamu berada pada posisi apa atau agamamu apa? Saya di sini untuk memberikan informasi dan membantu Anda dengan berbagai pertanyaan atau topik yang Anda minati, tanpa memihak atau memiliki kepercayaan pribadi. Tujuan saya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu Anda dalam diskusi atau pertanyaan yang Anda miliki. Jika ada topik lain yang ingin Anda bahas, silakan beritahu saya. Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan lain di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga hari Anda menyenangkan. Siap. Oke. Jadi kamu lihat jawabannya berbeda kan? Saya nggak menyeting ChatGPT sebagai orang Kristen. Saya biarkan dia pada posisi netral. Hasil jawabannya juga netral. Tapi pada kasus Lily J, dia sudah menyeting terlebih dahulu untuk menjadikan ChatGPT berperan sebagai Muslim. Makanya jawabannya mendukung doktrin Muslim. Nah, gimana menurut kamu? Komen ya.